Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Segala hal di luar setelah tahun 85, yaitu adalah menjadi tanggung jawab dan perlindungan dari si pemilik ijazah. Berarti apa? UGM mulai cuci tangan. Publik harus ditunjukkan, skripsi juga harus dibuka. Jangan kemudian skripsi harus disita. Kemarin tuh nggak ada skripsi, nggak ada ijazah. Jadi malah membuat publik makin nggak percaya kepada UGM. Tayangan UGM itu benar-benar tidak berkualitas, bahkan menurut salah seorang wartawan senior ya namanya Pak Lukas Suwarto, itu ketua AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, itu nggak ada bedanya dengan humas kecamatan. Jadi hari ini saya memang membersamai sahabat saya Bang Resmond dan Bang Ian yang hari ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi saya benar-benar datang sebagai rasa setia kawan, rasa seperjuangan ya, karena beliau-beliau kan masih memberikan keterangan di Polda Metro Jaya sebaik-baiknya. Karena saya kan sudah minggu lalu dan alhamdulillah saya sudah selesai. Sementara ini. Apalagi? Jadi ini kan udah hampir semua terlapor yang diperiksa Pak. Nanti kemungkinan kalau naik ke tahap penetapan tersangka. Ya ini sebentar lagi saya juga naik. Ke tahap selanjutnya penetapan tersangka gitu gimana tanggapannya? Ya kita tunggu aja, tidak semua ya, tidak semua yang sifatnya penyelidikan naik ke penyidikan itu ada tersangkanya. Ya apalagi jadi jawaban-jawaban yang sementara saya kolek kemarin ya dari Pak Rizal Fadila itu juga menjawab atau menolak pemeriksaan karena kan belum ada lembar ijazah yang katanya disita itu kemudian diperlihatkan. Kalau saya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi ada 37 link, dari 37 dulu saya tanya yang ada hubungannya dengan saya ada berapa? Setengahnya ada enggak? Enggak ada. Seperempatnya ada enggak? Enggak ada. Sepertiganya enggak ada, seperempatnya enggak ada, seperlimanya ada enggak ada. Loh, kalau sedikit sekali ngapain juga harus ditanyain gitu kan. Kemudian yang dari ditanyain ini yang penting. Ada 2 diantaranya itu yang tersangkut dengan ada videonya orang namanya Sylvester Matutina di situ. Saya bilang ini harus di drop. Saya tidak mau orang ini dijadikan saksi. Karena apa? Karena seharusnya dia tidak berada di sini. Coba kalau dia tuh misalnya patuh menjalani hukum, dia kan harusnya berada di dalam tahanan. Tidak kemudian datang dan menjadi saksi gitu kan. Jadi dia bersaksi di situ, dia terlibat di dalam situ. Artinya itu harus di drop. Nah kalau itu di drop kan sedikit sekali yang terkait dengan saya. Utamanya yang mulai tanggal 22 Januari. Tidak ada saya, nama saya tidak disebut ya, apalagi di situ. Kalaupun 22 Januari tidak pun 26 Maret pun saya juga belum ada. Saya juga belum quote and quote belum lahir di perkara ini gitu ya. Karena saya baru mulai itu ikut tuh setelah itu. Jadi kalau tanggal itu nggak ada, saksi itu adalah apa yang bisa kita ceritakan, itulah apa yang kita lihat sendiri dan apa yang kita dengar sendiri. Jadi kalau bukan kita lihat dan bukan kita dengar, itu namanya saya berpendapat. Saksi tidak boleh berpendapat. Jadi itu. Artinya meyakini tidak akan menjadi tersangka ya? Yakin dan tidak itu kepercayaan kepada Allah SWT ya gitu. Jadi kita doakan saja semoga penyidik-penyidik firm ya gitu benar-benar jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi. Contohnya gini, Joko Widodo kan menurut kuasa hukumnya hanya lapor 24 link. Tapi tiba-tiba naik jadi 37. Itu siapa yang nambahannya? Ya, apalagi katanya Jokowi tidak melaporkan nama. Lah kalau tidak melaporkan nama kan berarti bukan pencemaran nama baik. Pencemaran peristiwa katanya gitu kan. Itu nggak ada pasalnya kalau peristiwa harusnya pencemaran nama baik. Nah jadi kita tunggu nama yang dia sebut dan kalau tidak ada ya berarti nggak ada dong nama yang disampaikan. Jadi makanya sekali lagi hari ini saya membersamai sahabat saya Dr. Rismond Hasyolan Sinipar dan rekan kita juga Mas Ian ya dari salah satu podcast untuk kemudian ya kita berikan semangat gitu ya. Rektor UGM yang bicara Oke. Ya bagus. Saya wajib menjawab ya. Karena apa? Saya satu-satunya orang yang disebut dalam podcast itu ya selain nama Joko Widodo. Jadi itu ada 2 podcast ya. Ada 2 rekaman. Satu rekaman sepanjang 3 menit 55 detik. Kemudian satu lagi rekaman sepanjang 33 menit sekian. Yang rekaman sepanjang 33 menit sekian itu di menit ke-31 lebih 7 detik nama saya disebut. Ya, jadi saya harus menjawab. Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Nggak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah 2 tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah komunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong. Gitu. Minimal mereka bisa memisahkan dan memilah mana bukti yang sifatnya
bukti untuk publik dan bukti untuk private. Ya, bahkan yang namanya ijazah dan kemudian skripsi itu adalah dokumen publik. Ya, itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008. UGM salah membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kebetulan saya adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Saya juga yang menerangkan naskah akademiknya. Jelas betul di pasal 18 ayat 2, dokumennya sifatnya publik itu harus dibuka. Artinya dokumen yang pernah digunakan oleh orang yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo adalah orang yang pernah menduduki jabatan publik. Jadi jelas betul. Bahkan itu bertentangan ya. Sesama UGM sendiri bertentangan. Dengan tayangan, maaf nih saya sebut ya. Ada Kompas nggak? Gitu. Nah, dari Kompas, wartawan Kompas bagus banget. Ada wartawan Kompas namanya Fabian Januarius Quadro dari Jogja. Ya, itu mewawancarai Mas Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan. Itu Pak Sigit Sunarta menunjukkan ijazah fotokopinya Jokowi. Bahkan menunjukkan ijazah fotokopinya Pak almarhum. Itu benar gitu loh. Karena itu sifatnya publik. Publik harus ditunjukkan. Skripsi juga harus dibuka. Jangan kemudian skripsi harus disita. Kemarin tuh nggak ada skripsi, nggak ada ijazah. Jadi malah membuat publik makin nggak percaya kepada UGM. Terus yang penting lagi pada menit ketiga ya lebih 11 detik ya. Ketika statement to rektor sendiri ya Prof. Ova Amelia itu mengatakan ya segala hal di luar tahun setelah tahun 85 ya itu adalah menjadi tanggung jawab dan perlindungan dari si pemilik ijazah. Berarti apa? UGM mulai cuci tangan. UGM mau melepaskan diri. Menurut saya bagus. Udahlah UGM gak usah ikut-ikut lah. Kasihan UGM terlibat dalam pusaran ini. UGM seharusnya sampaikan saja data-datanya. Kalau memang data-data itu ada, tampilkan. Jangan kemudian hanya naratif. Jadi kemarin tuh statementnya UGM itu satu udah terlambat, dua hanya naratif, tidak ada nilainya sama sekali. Secara hukum sangat disayangkan dan saya pun selaku lulusan dari UGM ya, saya bilang lulusan ya bukan hanya alumni. Karena kalau alumni itu sekarang definisinya udah berubah. Tahun 2014 ya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keagama, alumni itu orang belum tentu lulus. Masuk UGM sehari aja bisa alumni. Jadi saya nggak pakai istilah alumni lagi bagi saya. Lulusan UGM, saya sangat menyayangkan tayangan UGM itu. Benar-benar tidak berkualitas, bahkan menurut salah seorang wartawan senior ya namanya Pak Lukas Warto itu ketua AJI ya Aliansi Jurnalis Independen, itu nggak ada bedanya dengan humas kecamatan ya dalam rangka membuat tayangan. UGM harusnya tidak seperti itu. UGM harus jelas detail, apalagi udah terlambat, apalagi udah banyak contoh. Kan bisa menampilkan ijazah kayak apa, KHS apa, KRS kayak apa. Gitu ya. Oke? Ya. Selamat bertugas teman-teman. Ketika ada sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.